Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Spiritual Life. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Keluaran 25 ayat 10 sampai ke 12. Saya akan berikan judul renungan pada pagi hari ini adalah teratur dan terukur. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Judul perikopnya adalah Tabut Tuhan. Keluaran 25 ayat 10 sampai 12. Mereka harus membuat tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Engkau harus melapisinya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar harus kau lapisi, dan di atasnya kau buat bingkai emas sekelilingnya. Engkau harus membuat tuangan 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat kakinya, 2 gelang pada sisi yang satu, dan 2 gelang pada sisi yang lainnya. Saudara, pada bacaan ayat ini diceritakan mengenai Musa yang mengajarkan bangsa Israel mengenai peraturan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah. Di dalam konteks sejarah, seperti yang kita ketahui bersama, bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Sebuah kondisi di mana bangsa Israel bukan hanya diberikan pengetahuan baru mengenai hukum, tetapi bangsa Israel juga perlu untuk mengetahui peraturan-peraturan peribadatan. Terlebih lagi untuk memaknai peribadatan tersebut dengan baik. Oleh karena itu penting bagi Allah melalui Musa, selain membentuk mentalitas bangsa Israel, juga menumbuhkan pengetahuan agar mereka bisa menjadi bangsa yang hidup, bukan hanya mengerti bagaimana dapat berhubungan dengan sesama manusia, tetapi juga dapat berhubungan dengan pemaknaan yang benar dengan Allah. Dari Keluaran 25 ayat 10-12, Musa mulai memperkenalkan mengenai Allah yang rindu untuk bersekutu dengan umatnya dan juga bagaimana bangsa Israel bisa menyambut Allah dengan cara yang baik dan penuh hormat. Di mana bangsa yang rapuh dan hina dapat dipersatukan dengan Allah yang Maha Kudus. Tentunya persatuan ini tidak dapat dilakukan dengan cara yang sembarangan dan tanpa persiapan. Musa mau mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa ibadah yang sejati haruslah merupakan ibadah yang teratur dan terukur, di mana bangsa Israel diatur untuk menyiapkan ibadah secara serius, dan juga bagaimana bangsa Israel bisa mengukur kekudusan Allah sehingga mereka bisa beribadah dengan baik dan penuh hormat. Bagaimana dengan kita di masa kini? Apakah kita masih memaknai ibadah kita dengan baik dan penuh hormat? Masihkah kita mempersiapkan ibadah kita dengan serius? Dan masihkah kita mengukur kekudusan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sehingga kita menghampirinya dengan takut dan gentar. Melalui tulisan Musa ini, mari kita memaknai ibadah kita dengan teratur dan terukur. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, hati kami limpah dengan syukur. Kalau pagi hari ini kami mendapatkan renungan yang menegur kami Tuhan, bagaimana kami menjalankan ibadah kami memohon ampun Tuhan. Kalau terkadang kami tidak mempersiapkan ibadah kami dengan rasa syukur dan penuh hormat. Kami menghampiri Allah yang kudus, kami menghampiri Allah yang penuh dengan kuasa, dengan seadanya kami. Tapi melalui perenungan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau punya komitmen yang baru, di mana kami mau mengatur diri kami untuk siap untuk menghadapi Engkau. Dan kami mengukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang penuh hikmat, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mempersiapkan ibadah kami dengan baik, dan kami boleh mempersiapkan ibadah kami dengan penuh hormat. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini Tuhan.
supaya Engkau yang menyertai kehidupan kami, Engkau yang menyertai keluarga kami, Engkau yang menyertai pekerjaan dan usaha kami. Sehingga sungguh Tuhan, melalui apapun yang kami lakukan, nama Engkau dipermuliakan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.